Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari bersama di kesempatan ta'lim di Ramadan kali ini kita kembali memanjatkan pujian pengagungan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas ragam kenikmatan yang Allah karuniakan. Dan semoga di kesempatan ini Allah masih istiqomahkan kita dalam iman, dalam Islam. Allah masih istiqomahkan kita dalam ketaatan, sehingga di Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan dengan ragam kebaikan-kebaikan. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terima puasa kita dan semoga Allah terima semua amal-amal saleh yang kita lakukan sepanjang Ramadan kita tahun ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang senantiasa kita mengimani dan mencintainya. Semoga kelak kita menjadi bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan ini Allah izinkan kita untuk bertemu kembali dalam kajian Ramadan 1441 Hijriyah. Semoga majelis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpisahnya kita mendapatkan penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, tema kita kali ini yaitu panduan muslim dalam menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Sebagaimana kita fahami bersama, Ramadan adalah syahrul rahmah. Ramadan adalah bulan rahmat, bulan keberkahan, bulan ampunan. Karenanya limpahan-limpahan kebaikan Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalamnya. Maka sudah sewajarnya bila hamba-hamba Allah yang beriman senantiasa musabaqah fil khairat, berlomba di bulan ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan jangan sampai hamba-hamba Allah yang beriman tidak mendapatkan keberkahan-keberkahan kemuliaan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurang persiapan, karena kurang menjaga kebugaran dan kesehatan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita melaksanakan amal ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan ini, niat semata untuk kita bisa mengoptimalkan Ramadan kita dengan ragam amal kebaikan perlu ditopang dengan kebugaran, dengan kesehatan dan asupan gizi yang cukup, sehingga niat yang baik terbarengi dengan kekuatan fisik yang baik sehingga harapan bisa optimal di Ramadan ini bisa kita dapatkan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, menjaga kesehatan, menjaga kebugaran menjadi hal yang penting bagi hamba-hamba Allah yang beriman, kita semuanya di Ramadan ini. Agar apa yang menjadi harapan kita bisa menuntaskan ragam kebaikan bisa kita lakukan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian pula teladan dari orang-orang soleh terdahulu. Mereka mempersiapkan tidak hanya sekedar niatnya, tapi mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan materinya, agar mereka tidak kehilangan kemuliaan di bulan
yang suci ini. Nah, apa saudaraku yang dimuliakan Allah yang bisa kita lakukan? Tip apa? Panduan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita di bulan Ramadan ini? Yang pertama saudaraku yang dimuliakan Allah adalah hifdzu an-niyat. Senantiasa menjaga niat kita. Ini penting. Karena niat inilah menjadi pangkal dari sah dan diterimanya amal seseorang. Niat inilah yang menjadikan yang lemah menjadi kuat, yang tidak mampu menjadi mampu. Ini hifdzun niyah, senantiasa menjaga niat. Dan juga menjaga kehalalan dan kesehatan makanan minuman yang kita makan. Ini di antara tip yang pertama. Kenapa? Karena kehalalan makanan dan minuman berkaitan erat dengan amal saleh yang dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada hamba-hambanya Allah yang beriman dan juga para nabi, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu shalihan." Makanlah dari yang baik-baik dari yang kami rizkikan dan beramal saleh. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama selalu menjaga niat dan selalu menjaga kehalalan dan kesehatan makanan minuman yang kita makan. Kemudian yang kedua saudaraku yang dimuliakan Allah, tetap melakukan aktivitas-aktivitas ringan minimal 30 menit untuk menjaga kebugaran kita, baik di pagi hari ataukah di sore hari. Ini juga penting karena memang puasa itu bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Walaupun ada mengatakan tidurnya orang puasa itu berpahala ibadah, tapi aktivitasnya jauh lebih dari itu. Kemudian yang ketiganya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ta'jilu al-iftar. Panduan yang beruntung menjaga kesehatan di bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka. Ini menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sampaikan ketika Nabi berbuka, di dalam berbukanya, dalam riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rotab, dengan kurma basah. Bila tidak mendapatinya maka dengan tamar kurma kering. Bila tidak mendapatinya maka dengan beberapa teguk air. Nah, ini sunnah untuk menjaga kebugaran kesehatan kita. Ta'jilu al-iftar. Kemudian yang berikutnya, yang keempatnya adalah ta'khiru as-sahur, mengakhirkan sahur. Tasahuru fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di balik sahur itu ada keberkahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sebaik-baik sahur orang mukmin adalah kurma. Nabi berbukanya dengan kurma, sahurnya dengan kurma. Walaupun dengan seteguk air, sahurlah karena di situ keberkahan. Ada ziyadatul khairat, ada pertambahan, tambahnya kebaikan-kebaikan. Nah, ini saudaraku yang melakukan Allah. Kemudian panduan yang berikutnya, tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman dan istirahat. Maka ada ungkapan, makanlah saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Tidak ada bahasa balas dendam di bulan Ramadan. Karena memang kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dhabtun nafs, mengekang nafsu kita selama ini. Maka menjaga tidak berlebih-lebihan, menggunakan sesuai dengan porsinya. Sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li tanafusihi. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk udaranya. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panduan yang berikutnya saudaraku yang dirahmati Allah, al-istirahah al-kafiyah, beristirahat secara cukup untuk kita bisa maksimal di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, ini Ramadan kesempatan karena sepanjang hari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian kita masih punya kebiasaan merokok dan yang lain. Saudaraku rahmati Allah, tidak ada maksud untuk menyinggung. Mari di Ramadan ini kita gunakan sebagai bentuk kita menjaga kebugaran kesehatan kita. Kesempatan azamkan untuk berhenti dari merokok dan berhenti dari
minuman atau makanan yang memang bisa merugikan kesehatan kebugaran kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Islam memberikan arahan panduan. Maka ketika seseorang melaksanakan ibadah sesuai dengan panduan, sesuai dengan arahan, insya Allah ibadahnya akan memberikan kemanfaatan, akan memberikan kebaikan. Bukan hanya untuk ruhiyahnya, tapi juga untuk akalnya, juga untuk fisiknya. Demikian pula puasa kita di Ramadan ini. Ketika kita berpuasa sesuai dengan panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah puasa kita sebagaimana dalam hadis, walaupun hadis ini dikatakan dhaif, tapi secara makna sahih, yaitu sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kaji ta'lim kita di kesempatan ini. Semoga Allah berikan kita kemanfaatan, semoga berjumpa kita membawa kebaikan, dan apa yang kita kaji bersama memberikan ketenangan, menurunkan rahmat, dan menjadi catatan kebaikan untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-afu minkum, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.